Ada luka yang tidak pernah terlihat oleh siapapun. Ia tidak meninggalkan bekas di kulit, tidak meneteskan darah. Namun diam-diam, ia hidup di dalam dada seseorang. Luka seperti itu tidak berteriak, ia hanya berbisik pelan di malam hari. Ketika dunia sudah tertidur, ketika lampu dimatikan, ketika tidak ada lagi suara yang mengalihkan pikiran, tiba-tiba sesuatu dari masa lalu datang mengetuk kesadaran. Sebuah ingatan, sebuah wajah, sebuah kata-kata yang pernah menghancurkan hati. Dan saat itu terjadi, dada terasa sempit, seolah ada sesuatu yang masih tertinggal di dalam jiwa. Sesuatu yang belum selesai. Banyak orang berjalan di dunia ini sambil membawa luka yang tidak pernah mereka lepaskan. Mereka tersenyum di depan orang lain. Mereka terlihat baik-baik saja, namun jauh di dalam hati ada emosi yang terus melekat, kemarahan yang belum padam, kesedihan yang belum selesai, penyesalan yang belum berdamai. Waktu berjalan, tahun berganti, namun rasa sakit itu tetap tinggal, seolah ia menjadi bayangan yang mengikuti setiap langkah kehidupan. Dan pada akhirnya seseorang mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apakah luka ini akan tinggal bersamaku selamanya? Namun ada satu kebenaran yang jarang disadari, luka tidak selalu tinggal karena ia terlalu kuat. Kadang, ia tinggal karena kita belum benar-benar melepaskannya. Melepaskan bukan hal yang mudah. Ia bukan sekadar berkata, aku sudah move on. Ia adalah perjalanan panjang, perjalanan sunyi, yang seringkali harus dilakukan sendirian di dalam hati. Dan dalam perjalanan itulah, seseorang perlahan belajar memahami sesuatu yang sangat penting, bahwa rasa sakit tidak selalu datang untuk menghancurkan. Kadang, ia datang untuk membangunkan jiwa. 1. Berhenti melawan apa yang sudah terjadi. Ada satu perang yang hampir semua manusia jalani. Dan ironisnya, perang itu tidak pernah bisa dimenangkan. Perang melawan masa lalu. Kita mengulang kejadian itu di kepala, lagi dan lagi. Seperti film yang rusak, adegan yang sama, kata-kata yang sama, rasa sakit yang sama. Kok bisa begini? Seharusnya aku melakukan sesuatu. Seandainya waktu itu aku tidak. Kalimat seandainya adalah jeruji penjara paling halus yang pernah diciptakan pikiran manusia. Ia tidak terlihat, tetapi ia mengurung jiwa. Kita menolak kenyataan dengan cara yang sangat halus. Bukan dengan teriak, bukan dengan marah kepada dunia, tetapi dengan berharap bahwa masa lalu bisa berubah. Namun kenyataan memiliki sifat yang sangat kejam. Ia tidak bisa ditawar. Yang sudah terjadi, telah selesai. Bahkan alam semesta sendiri tidak pernah menoleh ke belakang. Matahari tidak pernah terbit untuk memperbaiki kemarin. Ia hanya datang untuk hari ini. Namun manusia sering melakukan hal yang berbeda. Kita mencoba menambal masa lalu dengan pikiran. Kita mencoba memperbaiki luka dengan penyesalan. Padahal penyesalan tidak pernah memperbaiki apapun. Ia hanya memperpanjang penderitaan. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius pernah menulis sesuatu yang sangat sederhana namun menusuk, bahwa manusia sering menderita lebih lama dari yang seharusnya, karena ia terus menolak apa yang tidak bisa diubah. Bayangkan sebuah luka. Jika kamu terus menggaruknya setiap hari, luka itu tidak akan pernah sembuh. Itulah yang kita lakukan dengan masa lalu. Kita menggaruknya dengan pikiran, setiap ingatan, setiap bayangan, setiap dialog imajiner yang kita ciptakan adalah kuku yang merobek luka lama. Dan kita heran kenapa hati kita tidak pernah benar-benar pulih. Ada satu titik dalam hidup di mana seseorang harus berhenti. Bukan berhenti peduli, tetapi berhenti melawan. Karena melawan masa lalu adalah seperti mencoba menghentikan laut dengan tangan kosong. Kamu akan kelelahan, dan laut tetap bergerak. Ketika seseorang akhirnya berhenti melawan kenyataan, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Dada yang selama ini tegang perlahan melepas napasnya. Beban yang tidak terlihat mulai retak, bukan karena luka itu hilang, tetapi karena kita berhenti menusuknya. Penerimaan bukanlah kelemahan. Ia adalah bentuk keberanian yang paling sunyi. Karena menerima berarti berkata kepada kehidupan, aku tidak menyukai apa yang terjadi, tapi aku tidak akan menghancurkan diriku sendiri hanya untuk melawannya. Dan di titik itulah, jiwa mulai belajar melepaskan. 2. Izinkan dirimu merasa. Ada kesalahpahaman besar tentang kekuatan. Banyak orang berpikir bahwa menjadi kuat berarti tidak merasakan apa-apa, tidak menangis, tidak hancur, tidak menunjukkan luka. Namun sebenarnya, kekuatan yang pura-pura kebal adalah kekuatan yang rapuh. Karena emosi yang ditolak tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya turun lebih dalam ke dalam jiwa. Dan di sana, ia menunggu malam yang sepi, menunggu saat tubuh lelah,
menunggu ketika pikiran tidak lagi sibuk, lalu tiba-tiba ia muncul sebagai kecemasan, sebagai kemarahan yang tidak jelas, sebagai kesedihan yang tidak bisa dijelaskan. Banyak orang bertanya, kenapa aku merasa kosong? Padahal yang terjadi sebenarnya adalah emosi mereka telah dipenjara terlalu lama. Kita hidup di dunia yang sering mengajarkan kita untuk menekan rasa. Jangan terlalu sensitif. Sudahlah, move on saja, lupakan saja. Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi bagi jiwa yang terluka, kata-kata itu seperti menutup pintu ruangan yang penuh tekanan. Dan suatu saat, ruangan itu akan meledak. Rasa sakit tidak bisa dihapus dengan perintah. Ia hanya bisa dilewati. Menangis adalah salah satu cara jiwa membersihkan dirinya. Air mata bukan tanda kelemahan. Ia adalah cara tubuh mengatakan, beban ini terlalu berat jika dipikul sendirian. Ada saat-saat dalam hidup di mana seseorang harus duduk sendirian, dalam diam, dan membiarkan semua emosi yang selama ini ditahan keluar. Mungkin itu berupa tangisan, mungkin berupa kemarahan, mungkin hanya berupa napas panjang yang terasa berat. Namun dalam keheningan itu, ada sesuatu yang sakral terjadi. Karena saat seseorang berhenti berpura-pura kuat, ia akhirnya jujur kepada dirinya sendiri. Dan kejujuran adalah pintu pertama menuju penyembuhan. Spiritualitas yang sejati tidak pernah meminta manusia untuk mematikan emosi. Ia justru mengajarkan kita untuk melihat emosi tanpa diperbudak olehnya. Kesedihan datang, amarah datang, rasa sakit datang. Namun mereka hanyalah tamu, bukan pemilik rumah. Ketika kamu memberi ruang bagi emosi untuk hadir, mereka akhirnya pergi dengan sendirinya. Tetapi jika kamu menguncinya di dalam, mereka akan tinggal lebih lama dari yang seharusnya. Jadi jika suatu malam kamu merasa hancur, biarkan saja. Tidak semua kerapuhan harus disembunyikan. Kadang-kadang, jiwa perlu runtuh sedikit, agar ia bisa dibangun kembali dengan lebih jujur. 3. Pisahkan peristiwa dan makna. Ada rahasia gelap tentang penderitaan manusia yang jarang disadari. Seringkali, yang menyiksa kita bukanlah peristiwa itu sendiri, tetapi cerita yang kita buat tentang peristiwa itu. Misalnya seseorang meninggalkan kita, itu adalah fakta. Namun pikiran kita menambahkan cerita. Aku tidak cukup baik, aku tidak layak dicintai, aku pasti selalu ditinggalkan. Peristiwa hanya satu, tetapi makna yang kita tempelkan bisa menjadi ribuan luka. Inilah yang membuat rasa sakit bertahan begitu lama. Kita tidak hanya mengalami luka, kita juga memperkuatnya dengan narasi di kepala. Filsuf Stoik seperti Epictetus pernah berkata bahwa manusia tidak terganggu oleh kejadian, tetapi oleh penilaian mereka terhadap kejadian itu. Kalimat ini sederhana, tetapi jika dipahami dalam-dalam, ia bisa mengubah hidup seseorang. Bayangkan dua orang mengalami kegagalan yang sama. Yang satu berkata, "Aku gagal karena aku bodoh." Yang lain berkata, "Aku gagal karena aku masih belajar." Peristiwanya sama, namun maknanya berbeda, dan makna itulah yang menentukan apakah seseorang hancur atau tumbuh. Pikiran manusia adalah pencerita yang sangat kuat. Ia bisa mengubah luka kecil menjadi tragedi seumur hidup, tetapi ia juga bisa mengubah tragedi menjadi kebijaksanaan. Ketika kamu mulai menyadari bahwa pikiranmu sering menambahkan cerita yang tidak perlu, kamu akan mulai melihat jarak antara fakta dan tafsir. Dan di dalam jarak itu, ada kebebasan. Kebebasan untuk berkata, mungkin ini tidak seburuk yang kupikirkan, mungkin ini bukan akhir, mungkin ini hanya satu bab, bukan keseluruhan cerita. Kesadaran seperti ini tidak langsung menghapus rasa sakit, tetapi ia memotong akar penderitaan yang paling dalam. Karena saat kita berhenti mempercayai setiap cerita yang muncul di pikiran, kita mulai melihat hidup dengan lebih jernih, dan di kejernihan itulah, luka perlahan kehilangan kekuatannya. 4. Maafkan bukan untuk mereka, tapi untuk membebaskan jiwamu. Ada racun yang paling sering diminum manusia, dan anehnya, mereka berharap orang lain yang mati karenanya. Racun itu adalah dendam. Ketika seseorang melukai kita, ada sesuatu yang pecah di dalam jiwa. Kepercayaan retak, harapan runtuh, dan di dalam ruang yang kosong itu, kemarahan mulai tumbuh. Awalnya kecil, hanya sebuah rasa tidak rela. Namun jika dipelihara, ia berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Ia berubah menjadi keinginan untuk melihat orang lain merasakan penderitaan yang sama. Kita mulai membangun pengadilan di dalam kepala. Kita membayangkan mereka menyesal. Kita membayangkan mereka kehilangan segalanya. Kita membayangkan suatu hari mereka datang meminta maaf sambil menangis. Namun kenyataan sering jauh lebih dingin dari imajinasi.
Orang yang menyakitimu mungkin sudah melupakan semuanya. Mereka mungkin tertawa hari ini. Mereka mungkin hidup tanpa pernah memikirkan luka yang mereka tinggalkan. Dan sementara itu, kamu masih memikul beban yang sama. Setiap kali kamu mengingat mereka, luka itu terbuka lagi. Setiap kali nama mereka muncul, dadamu kembali panas. Dendam membuat seseorang terikat pada masa lalu. Ia seperti rantai yang tidak terlihat, dan semakin lama kamu memegangnya, semakin berat ia terasa. Banyak orang menolak memaafkan karena mereka merasa itu tidak adil. Mereka tidak pantas dimaafkan, dan mungkin itu benar. Tidak semua orang layak mendapatkan pengampunan. Namun memaafkan bukanlah hadiah untuk mereka. Memaafkan adalah pembebasan untuk dirimu sendiri. Filsuf Stoik seperti Seneca pernah memperingatkan bahwa kemarahan adalah emosi yang paling merusak bagi jiwa, karena ia membuat seseorang terus memelihara luka yang sebenarnya sudah selesai. Setiap kali kamu memelihara kebencian, kamu menghidupkan kembali masa lalu. Kamu memberi ruang di hatimu bagi orang yang bahkan tidak lagi hadir dalam hidupmu. Bayangkan sebuah rumah. Jika seseorang pernah masuk dan menghancurkan sebagian ruangan, apakah masuk akal jika kamu membiarkan mereka tinggal di sana selamanya? Namun itulah yang kita lakukan ketika kita menolak memaafkan. Kita memberi tempat tinggal gratis di pikiran kita bagi orang yang melukai kita. Memaafkan bukan berarti mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan benar. Memaafkan berarti berkata, aku tidak akan membawa luka ini lebih jauh lagi. Ia adalah keputusan sunyi. Keputusan untuk tidak lagi menyeret masa lalu ke masa depan. Dan saat seseorang benar-benar melepaskan dendam, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Hati yang selama ini berat, tiba-tiba terasa ringan. Bukan karena luka itu menghilang, tetapi karena jiwa akhirnya berhenti memegang pedang yang sama setiap hari. 5. Berdamai dengan versi lama dirimu. Tidak semua luka berasal dari orang lain. Beberapa luka datang dari tempat yang lebih dekat, dari dirimu sendiri. Penyesalan memiliki cara yang sangat kejam untuk menghantui manusia. Ia muncul di malam hari, saat dunia sepi, saat lampu mulai redup, saat tidak ada lagi suara yang mengalihkan pikiran. Tiba-tiba masa lalu muncul kembali. Keputusan yang salah, kesempatan yang terlewat, kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan. Kita melihat diri kita yang dulu, dan merasa malu. Kok aku bisa sebodoh itu? Kok aku bisa mempercayai orang seperti itu? Kok aku tidak melihat semuanya lebih cepat? Penyesalan membuat seseorang berperang dengan bayangan dirinya sendiri. Namun ada satu kebenaran yang sering kita lupakan. Kamu di masa lalu tidak memiliki pengetahuan yang kamu miliki hari ini. Kamu membuat keputusan dengan kesadaran yang kamu miliki saat itu, dan kesadaran itu terbatas. Setiap manusia belajar melalui kesalahan. Tidak ada kebijaksanaan yang lahir tanpa kegagalan. Namun banyak orang melakukan kesalahan yang lebih besar. Mereka terus menghukum diri mereka sendiri. Mereka membawa rasa bersalah bertahun-tahun. Mereka memandang versi lama diri mereka dengan kebencian. Padahal versi lama itulah yang membentuk siapa mereka hari ini. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali. Apakah masuk akal jika suatu hari ia membenci dirinya sendiri karena pernah jatuh? Tentu tidak. Jatuh adalah bagian dari belajar berjalan. Begitu juga dengan kehidupan. Kesalahan bukanlah bukti bahwa kamu gagal sebagai manusia. Ia adalah bukti bahwa kamu sedang belajar menjadi manusia. Berdamai dengan diri sendiri adalah salah satu perjalanan spiritual yang paling berat. Karena itu berarti kamu harus melihat masa lalu dengan kejujuran, tanpa menghukum dirimu sendiri. Itu berarti berkata kepada dirimu yang dulu, aku mengerti kenapa kamu melakukan itu. Aku mengerti kenapa kamu tidak tahu. Aku memaafkanmu. Dan ketika seseorang akhirnya memaafkan dirinya sendiri, beban yang sangat lama mulai runtuh, karena tidak ada penjara yang lebih menyakitkan daripada penjara yang kita bangun untuk diri sendiri. 6. Lepaskan identitas sebagai korban. Ada sesuatu yang sangat berbahaya dari luka yang tidak pernah dilepaskan. Ia bisa berubah menjadi identitas. Awalnya seseorang hanya mengalami penderitaan, namun seiring waktu, penderitaan itu mulai menjadi bagian dari siapa dirinya. Ia mulai melihat dunia melalui luka tersebut. Setiap kejadian baru terasa seperti konfirmasi bahwa hidup memang tidak adil. Setiap hubungan terasa seperti ancaman. Setiap kegagalan terasa seperti bukti bahwa nasib memang kejam. Tanpa disadari, seseorang mulai membangun kehidupan di sekitar cerita lama. Cerita bahwa ia adalah korban, dan menjadi korban memiliki paradoks yang aneh. Di satu sisi, itu menyakitkan. Namun di sisi lain, itu memberi rasa aman. Karena jika kamu adalah korban,
Kamu tidak perlu bertanggung jawab atas perubahan dunia yang harus berubah, orang lain yang harus menyesal. Namun di dalam filosofi Stoik, tokoh seperti Epictetus mengingatkan bahwa kebebasan sejati dimulai ketika seseorang berhenti menyalahkan dunia dan mulai mengambil kembali kendali atas jiwanya sendiri. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang terjadi padamu, namun kamu selalu memiliki satu kekuatan. Bagaimana kamu meresponsnya? Menjadi korban adalah pengalaman, namun menjadikannya identitas adalah pilihan. Ketika seseorang akhirnya berkata, "Ya, aku pernah disakiti. Ya, aku pernah kehilangan. Ya, hidup pernah menghancurkanku. Tapi itu bukan siapa aku." Disitulah transformasi dimulai. Karena luka tidak lagi menjadi pusat kehidupan, ia hanya menjadi bagian dari perjalanan. Dan saat seseorang berhenti melihat dirinya sebagai korban, ia mulai melihat dirinya sebagai penyintas. Bukan lagi seseorang yang dihancurkan oleh masa lalu, tetapi seseorang yang berjalan melewati kegelapan dan tetap hidup. 7. Menciptakan makna baru dari rasa sakit. Ada satu pilihan yang jarang dipikirkan manusia ketika mereka terluka. Pilihan untuk memberi makna pada penderitaan. Sebagian besar orang hanya bertanya satu hal ketika hidup melukai mereka. Kenapa ini terjadi padaku? Pertanyaan itu wajar. Namun pertanyaan itu juga sering menjadi awal dari penderitaan yang lebih panjang. Karena tidak semua luka memiliki jawaban. Tidak semua kehilangan bisa dijelaskan. Tidak semua pengkhianatan memiliki alasan yang masuk akal. Jika seseorang terus mencari penjelasan yang sempurna, ia mungkin akan menghabiskan seluruh hidupnya dalam kebingungan. Namun ada pertanyaan lain yang jauh lebih kuat. Bukan, kenapa ini terjadi? Tetapi, apa yang bisa kupelajari dari ini? Perbedaan antara dua pertanyaan itu sangat besar. Pertanyaan pertama membuat seseorang terjebak di masa lalu. Pertanyaan kedua membuka pintu menuju pertumbuhan. Sejarah manusia penuh dengan kisah. Orang-orang yang lahir kembali dari penderitaan. Bukan karena hidup mereka mudah. Justru sebaliknya, mereka mengalami kehilangan, pengkhianatan, kegagalan. Namun mereka memilih melakukan sesuatu yang sangat langka. Mereka tidak membiarkan rasa sakit menjadi akhir cerita. Mereka mengubahnya menjadi kebijaksanaan. Dalam tradisi Stoik, tokoh seperti Marcus Aurelius sering mengingatkan bahwa rintangan bukanlah penghalang jalan, melainkan bagian dari jalan itu sendiri. Apa yang melukai kita, seringkali juga membentuk kita. Tanpa kehilangan, kita tidak memahami arti menghargai. Tanpa pengkhianatan, kita tidak belajar membaca hati manusia. Tanpa kegagalan, kita tidak pernah menemukan kekuatan tersembunyi dalam diri kita. Ironisnya, beberapa pelajaran paling dalam hidup hanya bisa dipahami melalui penderitaan. Namun ada satu hal yang penting untuk dipahami. Memberi makna pada rasa sakit bukan berarti kita menyukai penderitaan. Bukan berarti kita bersyukur karena disakiti. Tetapi itu berarti kita menolak membiarkan luka menjadi sia-sia. Seseorang yang mampu melakukan ini mengalami perubahan yang sangat dalam. Ia tidak lagi melihat masa lalunya sebagai kutukan. Ia melihatnya sebagai guru. Guru yang keras, guru yang kejam, namun guru yang membuatnya melihat kehidupan dengan mata yang lebih jernih. Dan di titik itu, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Rasa sakit yang dulu terasa menghancurkan, perlahan berubah menjadi sumber kekuatan. Bukan karena luka itu hilang, tetapi karena jiwa telah tumbuh lebih luas dari luka tersebut. Pada akhirnya, setiap manusia harus menghadapi satu kenyataan yang sama. Kita tidak bisa menghindari rasa sakit. Kehidupan akan melukai kita, cepat atau lambat. Orang yang kita percaya bisa meninggalkan kita. Harapan yang kita bangun bisa runtuh. Hal-hal yang kita cintai bisa hilang. Namun hidup tidak hanya menanyakan apa yang terjadi pada kita. Hidup menanyakan apa yang kita lakukan setelahnya. Apakah kita akan membawa luka itu kemana-mana, seperti beban yang tidak pernah dilepas? Atau kita akan belajar perlahan, meletakkannya, dan berjalan lebih ringan? Melepaskan bukan berarti kita melupakan masa lalu. Melepaskan berarti kita berhenti menjadikan masa lalu sebagai penjara. Karena pada akhirnya, jiwa manusia memiliki kemampuan yang luar biasa. Ia bisa hancur dan tetap bangkit. Ia bisa terluka dan tetap mencintai kehidupan. Dan mungkin suatu hari nanti, ketika kamu melihat kembali semua rasa sakit yang pernah kamu alami, kamu tidak lagi merasakan kemarahan, tidak lagi merasakan kepahitan. Hanya ada satu perasaan yang tersisa, ketenangan. Karena kamu menyadari satu hal yang sangat sederhana namun sangat dalam, bahwa semua luka yang pernah kamu alami tidak berhasil menghancurkanmu. Justru, mereka membentuk dirimu yang sekarang.